Di Indonesia hari ini dengan topik Komisi Hukum Melawan Hukum, kita akan bahas bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi Timothy. Ya, ini mengangkat lagi perseteruan antara perseteruan atau apa nih? Ketidaksepakatan antara Komisi 3 DPR. Perseteruan lah. Perseteruan ya. Komisi 3 dan dengan KPK. Nah, ini mungkin kalau sebenarnya sudah pernah kita angkat, namun yang menarik adalah editorial kali ini mengangkat bahwa dengan diusirnya ataupun tidak diterimanya dua pimpinan KPK oleh DPR ini ternyata DPR bisa disorot sebagai melawan hukum. Ini bagaimana bentuknya? Iya, karena memang KPK dan pimpinannya itu posisinya sangat kuat ditopang oleh berbagai perangkat hukum. Kita sebutkan tadi misalkan Undang-Undang Kejaksaan yang memberi hak kepada Jaksa Agung untuk memberikan deponering. Kemudian yang kedua adalah Kepres yang menyebutkan bahwa Bibit dan Chandra itu masih pimpinan KPK. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang KPK yang notabene juga ditetapkan oleh DPR menyebutkan bahwa kepemimpinan KPK bersifat kolektif. Jadi tiga undang-undang itu yang dilawan atau ditentang oleh Komisi 3 DPR yang bagi kita juga sesungguhnya sangat ironis sebab Komisi 3 adalah komisi di DPR yang membawahi bidang hukum tetapi dia melawan hukum. Dan melawan hukumnya sendiri sepertinya salah satunya. Iya. Ini bentuk sendiri di sini. Nah, kalau melihat di sini apakah lantas ini kelanjutannya bagaimana? Kalau memang dianggap melanggar ketiga aturan ini sepertinya mereka tidak boleh protes lagi dong dengan kehadiran. Iya, semestinya seperti itu dan KPK kan sudah mengirim surat kepada Komisi 3 untuk memberikan penjelasan Komisi 3 apa dasar penolakan Bibit dan Chandra. Ya, dua hal yang diajukan oleh KPK dalam surat itu adalah Kepres tadi, putusan Presiden, kemudian yang satu lagi adalah Undang-Undang KPK. Itu dua hal tersebut yang disampaikan oleh KPK dalam suratnya yang meminta penjelasan kepada DPR apa alasan menolak itu. Karena dua ini saja sudah kuat begitu ya. Kan DPR Komisi 3 beralasan bahwa Bibit Chandra masih berstatus tersangka, tetapi kan sudah dideponir, sudah dideponir artinya kasusnya dikesampingkan, dan ketika kasusnya dikesampingkan maka otomatis status tersangka yang awalnya melekat kepada dua pimpinan KPK tersebut ya lekang atau sudah lepas ya, sudah lepas. Jadi tidak ada alasan lagi bagi Komisi 3 semestinya untuk menolak kedua pimpinan KPK tersebut, sebab kan secara logika saja tidak mungkinlah ada tersangka kalau kasusnya tidak ada kan begitu. Yang banyak kan biasanya ada kasus tersangkanya tidak ketahuan gitu. Ketahuan siapa gitu. Itu tidak kekurangan di Indonesia ini. Nah kalau begitu alasan untuk KPK berada di situ secara hukum lebih kuat daripada alasan penolakan dari DPR. Tidak ada landasan hukumnya begitu. Iya, lebih kuat dan karena itu KPK kan tetap bergeming ya. Dia tidak akan mundur bahwa nanti kalaupun nanti akan diundang kembali oleh Komisi 3 DPR, mereka akan tetap datang berlima karena kepemimpinan mereka adalah kolektif begitu, dan sudah betul apa yang ditegaskan oleh KPK. Sikap KPK itu sudah betul begitu. Jadi kalau KPK datang dengan ya udah kita nurut gitu itu juga salah di KPK-nya. Ya, tentu saja KPK salah kalau misalkan menuruti permainan dari Komisi 3, permainan dalam tanda petik itu ya. Ya memang karena dikatakan kalau memang mereka datang dengan ketua yang diterima, ini pun bisa dikatakan melanggar Undang-Undang KPK sendiri karena bersifat kolektif tadi. Bersifat kolektif begitu ya, bersifat kolektif. Betul apa yang dilakukan oleh KPK dan dia akan tetap berkeras, dan kan dalam surat itu juga disebutkan bahwa kita akan tetap datang bersama-sama berlima. Jadi tidak mungkin KPK akan memenuhi undangan Komisi 3 kalau misalkan KPK menuruti apa yang diinginkan oleh Komisi 3, misalkan yang datang hanya 3 orang, yang 2 orang yang dipersoalkan oleh KPK itu tidak datang begitu. Oke, dan tapi kalau dilihat dari DPR yang mengatakan bahwa ini sebenarnya hak anggota, benar tidak sih bahwa ini sebenarnya adalah hak anggota Dewan karena dikatakan Menteri pun pernah diperlakukan begitu? Ya itu dia, apakah kemudian belum tentu juga Menteri diperlakukan seperti itu benar. Ya. Oh itu pun belum tentu benar. Kalau itu kemudian menjadi acuan, ini kan lucu juga. DPR ataupun Komisi 3 mengundang orang, iya kan? Kemudian dia menolak orang yang diundang itu. Ini kan aneh begitu loh. Ini aneh dan tidak masuk akal. Apa dasarnya kalau itu disebutkan hak anggota? Ya kalau hak anggota ya jangan diundang saja kan begitu ya. Sekalian tidak diundang, ya sudah. Kalau memang tidak berkenan dengan
orang tersebut begitu. Ini kan aneh, orang diundang tetapi kemudian sudah datang ditolak, kan itu namanya mempermalukan. Iya dong, mempermalukan. Saya mengundang tamu saya kemudian saya usir, kan mempermalukan di depan media lagi. Di depan media, di hadapan media. Iya. Sudah jelas diundang lalu diusir di depan media. Oke, kita juga mau mendengar pendapat dari pemirsa di rumah. Anda bisa menyampaikan komentar Anda melalui telepon kepada kami di 021583022 ataupun SMS pendapat Anda di 0811140772. Kami akan segera kembali.